Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya lagi menemui Bapak Iwan Setiawan SHMH, kandidat doktor beliau ini. Beliau ini juga seorang ketua Peradi Sleman versi Luhut Pangaribuan doktor juga. Saya kali ini juga akan berbicara tentang persoalan tanah. Selamat berjumpa, Pak Iwan. Ya, selamat berjumpa lagi, Pak. Sehat sekali, Mas Iwan. Ya. Alhamdulillah dari Ya. sudah mulai membaik. Ya. Sudah semangat kembali seperti dulu lagi untuk Oke. menatap ke depan. Ya. Mas Iwan, ini saya masih ingin bertanya kepada Anda tentang persoalan tanah ini. Dan seperti yang lalu-lalu, kali ini saya ingin bertanya kepada Mas Iwan persoalan tanah yang kaitannya dengan eksistensi Sultan Ground. Atau kalau dikaitkan dengan Undang-Undang Pokok Agraria itu apakah ada tanah swapraja? Menurut Mas Iwan seperti apa ini? Ya, harus kembali ke sejarah ya. Kalau Yogyakarta ini memang sejarahnya berbeda dan Yogyakarta ini semua tahu keistimewaan Yogyakarta ini karena adanya keraton, dan perlu diketahui dalam sejarah bahwa keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu tidak pernah dijajah oleh Belanda, sedangkan wilayah negara Republik Indonesia waktu itu NRI itu adalah bekas jajahan Belanda. Sedangkan Yogyakarta, keraton Yogyakarta ini tidak pernah dijajah Belanda. Maka wilayah negara Republik Indonesia saat itu ketika kemerdekaan itu di luar Yogyakarta. Tapi dengan kebijakan Sultan ke-9, maka Yogyakarta kerajaan ini bergabung dengan negara Republik Indonesia. Dari itu akhirnya ada sejarah bahwa memang di Yogyakarta ini ada kerajaan, ada tanah yang populer itu adalah tanah Sultan Ground atau Swapraja. Dan seperti itu, jadi itu harus sejarah yang harus diingat, walaupun ada peleburan dari Sultan ke-9 untuk bergabung dengan NKRI, tapi dalam maklumatnya itu bahwa negeri Ngayogyakarta Hadiningrat itu memegang pemerintahan sendiri, melaksanakan pemerintahan sendiri, dan bertanggung jawab langsung dengan presiden. Tapi kalau dikaitkan dengan Undang-Undang Pokok Agraria ada semacam dikotomi bahwa di sana termaktub ada tidak dikenal tanah swapraja. Itu menurut Pak Iwan seperti apa ini sebagai ahli hukum juga? Memang kalau kita sana UPA tidak ada swapraja, gitu. Jadi harus diingat bahwa ketika kita mengacu UPA itu Sultan Ground tidak ada, swapraja tidak ada, kan. Tapi harus ingat bahwa semua permasalahan tanah di Indonesia tidak lepas mengacu pada hukum adat. Nah, hukum adatnya Yogyakarta itu adalah keraton. Nah, di keraton itu ada Sultan Ground, ada PA Ground, kan itu. Nah, itu pun sampai saat ini masih berjalan itu dengan adanya Panitikismo yang mengatur tanah-tanah Sultan Ground, kan itu. Tanah-tanah yang dimiliki oleh kerajaan. Tapi perlu diingat bahwa waktu itu ada kebijakan, kan tidak mungkin raja atau keluarga raja itu mengerjakan tanah-tanah yang sangat luas ini. Nah, makanya waktu itu Sultan atau Raja itu memberikan kepada rakyatnya untuk menggarap, mengelola. Yang dulu istilahnya penggarap itu, rakyat yang menggarap itu memberikan upeti kepada kerajaan. Nah, dengan bergabungnya dengan NRI itu sekarang menjadi NKRI ini, maka upeti itu dirubah menjadi pajak dan itu diatur oleh BPN, gitu. Nah, maka di situ tidak lagi adanya Sultan Ground ataupun swapraja. Tapi ketika mengacu dari sejarah itu di BPN pun masih tertulis sangat jelas bahwa oh ya ini tanah asalnya
dari Sultan Ground atau dari PA Ground itu tetap masih ada dalam historisnya. Gitu, Pak. Jadi secara legal atau secara hukum itu boleh dikatakan kalau pakai bahasa awam itu melipir melalui hukum adat itu, Pak ya? Iya, benar itu. Dan itu di mana-mana di Indonesia ada hukum adat yang masih kental sekali, yaitu di Padang, di Yogyakarta ini, dan juga di Bali itu masih sangat kental sekali hukum adatnya. Berarti menurut Pak Iwan ketika Kesultanan Yogyakarta misalnya menulisi tanah-tanahnya yang ada di Sport Hall Kridosono itu misalnya, itu itu tidak melanggar hukum itu ya? Oh tidak, itu memang benar-benar masih punyanya Sultan kok. Kalau udah sekarang itu miliknya siapa? Oh ya. Nah, kan itu. Kalau hanya milik negara, itu asetnya negara kan sama. Kenapa? Kerajaan dulu itu bergabung dengan negara, kan berarti masih sama. Lain kalau itu milik sudah menjadi SHM individu, person. Nah, Sultan menganggap ini adalah milik ya, itu perlu ditelusuri. Nah, dulu pelepasan haknya seperti apa? Karena sepengetahuan saya, ketika Panitikismo masih dipegang oleh Gusti Hadi itu, Hadi Winoto Hadi Winoto itu ada beberapa dari surat kekancingan dari Panitikismo yang memberikan hak kepada rakyatnya. Nah, itu kan bisa tidak sejarah seperti itu. Nah, kalau contoh seperti Kridosono, nah itu miliknya siapa? Kalau itu miliknya Pemkab, itu kan berarti pemerintah. Nah, kalau pemerintah itu kan sejarahnya jelas bahwa Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat itu mendukung pemerintahan negara Republik Indonesia pada waktu itu tahun setelah kemerdekaan kan seperti itu. Karena kan di masyarakat kan ada pendapat yang berbeda juga, termasuk ada salah satu yang pernah saya wawancarai itu pengamat agraria Pak Insinyur Selus Siput Lokasari kan dia mempermasalahkan persoalan tentang tanah swapraja itu, Pak. Menurut Anda seperti apa itu? Ya, itu harus makanya kembali lagi seperti yang saya katakan, itu kita harus melihat sejarah historisnya. Itu kalau kita hanya melihat sepotong dari yang terakhir bahwa dengan peraturan nomor berapa itu saya agak lupa, itu kita bergabung dengan NKRI dan masuk dengan undang-undang UPA itu, memang di sana kalau dilihat itu menggabung sejarah yang dulu. Nah, tapi kalau kita melihat sejarah yang dulu itu masih ada di situ. Nah, ketika kita menyinggung ke mafia tanah, nah itu yang harus sejak awal saya harus definisi mafia tanah itu harus diperjelas dulu. Nah, minimal itu di situ ada 3 unsur yang biasa kita kenal dengan TSM, kejahatan TSM. Apa itu? TSM itu terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, itu baru kita bisa bicara mafia tanah. Kemungkinan itu mafia tanah. Kenapa? Kita masih harus pelajari, selidiki. Jangan kita langsung ngomong mafia tanah, nanti ternyata tidak, nanti dikira kita fitnah. Tapi minimal itu ada unsur seperti itu. Kejahatan itu terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, sedangkan di Yogyakarta ini oleh Menteri BPN yaitu Pak Hadi Cahyanto dikatakan bahwa di Yogyakarta ini tidak ada mafia tanah, dengan dibuktikan bahwa PTSL itu 90% di Yogyakarta itu jalan. Itu yang harus diingat. Jadi kita bicara juga pakai data kan. Artinya Anda sebagai pakar hukum juga, sebagai ahli hukum juga, Anda meyakini bahwa di Jogja ini memang seperti itu keadaannya itu ya? Iya, di Jogja seperti itu. Karena apa? Itulah yang membuat Yogyakarta itu menjadi istimewa, itu karena ada di situ. Kita berawal itu dari kerajaan, dari negeri Ngayogyakarta Hadiningrat. Itu yang harus diingat oleh semua pihak, bahwa Yogyakarta berawal dari itu. Walaupun kemarin ketika reformasi ini akhirnya keluarlah undang-undang keistimewaan
tapi itu tidak terlepas dari itu semua. Oke Pak Iwan, sampai di situ dulu, nanti lain kali saya akan datang lagi karena persoalan ini masih terus bergulir dalam masyarakat. Ya Bang, terima kasih karena memang persoalan tanah itu adalah sangat rumit. Jadi kalau kita tidak hati-hati dan kita tidak mau membuka sejarah historis asal-usul, itu hanya akan membuat bias. Jadi mohon bersabar kepada semua pihak yang berurusan dengan tanah, bisa dengan arif dan bijaksana untuk bisa mengungkap semua fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada sehingga tidak menyesatkan di kemudian hari. Oke, terima kasih Mas Iwan. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.